Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau penolong yang setia Tuhan. Engkau lebih tahu dari segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami memanggil Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kau mengerti segala-galanya Tuhan. Kau tahu kami Tuhan. Kau mengerti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Terima kasih Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ku berserah, hanya Engkau Yesus, hanya Yesus jawab hidup kami.
Tuhan hidup. Kerjakan karyamu di dalam kami Tuhan. Kerjakan dengan kuasa-Mu. Sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya Yesus, penolong yang setia. Yesus, Engkau penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami menaikkan pujian bagi-Mu. Kami naikkan syukur tertinggi bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, saat ini kami bebaskan roh kami. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau menguasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerjakanlah seturut kehendak-Mu di dalam kami. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Bahwa kami Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Terima kasih. Tuhan, Tuhan, Terima kasih. mari ya Roh Kudus, Terima kasih. Engkau menjamah kami. Terima. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Layakkan kami menerima yang terbaik dari Engkau. Amin. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Ya. untuk Engkau taburi dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Tuhan. Engkau melayakkan hamba-Mu. Ya. Amin. Biarlah hamba layak menyampaikan isi hati Tuhan Amin. bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini, saudara. Saudara bisa buka dalam kitab Kejadian. Hari ini kita akan belajar beberapa pasal di dalam Kejadian. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini yaitu generasi berkat. Generasi berkat kita lihat dalam Kejadian ayatnya yang ke-12. Ayat yang pertama mulai kita akan lihat firman Tuhan ini. Saya undang saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini saudara. Di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama mulai 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pendahuluan. Kalau kita melihat, kita sudah membaca ayat ini, sudah tidak asing lagi buat saya dan saudara. Ini adalah janji Allah sendiri kepada Abram. Allah berjanji kepada Abram bahwa Allah akan memberkati Abram, akan menjadikan dia
sebuah bangsa yang besar akan memberkati dan membuat namanya masyhur sehingga ia menjadi berkat. Kalau tema kita saat ini tentang generasi berkat, kita akan melihat beberapa generasi dalam kejadian ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Abram ini mungkin dikatakan menerima janji Tuhan, generasi pertama. Ya, generasi pertama menerima janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bersama-sama. Pada ayatnya yang kedua dikatakan, aku akan menjadikanmu sebuah bangsa yang besar. Kalau dikatakan sebuah bangsa yang besar berarti benar-benar itu akan terjadi karena ini adalah janji Allah buat Abram. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata bahwa Allah akan memberkati Abram. Waktu itu dia belum dinamain Abraham, tapi masih Abram. Nah, saudara, kalau kata Allah seperti itu berarti itu akan terjadi. Tetapi ketika Abram ini keluar, saudara, dan pergi menuju satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, kita temukan pada ayatnya yang ke-10 dalam pasal 12 ini, ya kita masih berada di pasal 12. Ayatnya yang ke-10, kita lihat. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Negeri apa yang kelaparan? Kanaan. Ya, Kanaan yang terjadi kelaparan. Saudara, negeri Kanaan itu adalah negeri di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikannya buat Abram. Tuhan membawa Abram ke sana dan beranak cucu menjadi bangsa yang besar. Tetapi kita melihat di sini bahwa pada ayatnya yang ke-10, kelaparan timbul di negeri itu. Abram menghadapi krisis kelaparan. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, apa yang Abram lakukan? Abram pergi tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa Allah memerintahkan Abram untuk pergi ke Mesir. Allah tidak memerintahkan Abram untuk mencari solusi di Mesir. Di sini, generasi pertama yang menerima janji Allah, kalau kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia menerima janji Allah, dan dalam kehidupannya berjalannya waktu, dia mengalami masalah. Sebagai kepala rumah tangga, ya dia adalah sebagai bapak, ya sebagai kepala rumah tangga, logis dong dia mencari solusi, dia mencari tempat yang aman buat keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abram memutuskan untuk pergi ke Mesir. Tetapi saudara, ternyata keputusan Abram ini, ia pergi ke Mesir dan dia ambil itu sebagai jalan keluar dalam mengatasi masalah kelaparan. Tetapi dia mengatasi masalah ini dengan kebohongan. Karena waktu nyampe di Mesir, dia katakan kepada Sarai, belum Sarah waktu itu ya, namanya masih Sarai, belum berubah menjadi Sarah ya waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Abram menyuruh Sarai ini mengakui dirinya ini sebagai adiknya dia. Supaya dia aman. Dia melakukan sesuatu kebohongan untuk kepentingan pribadinya. Ini
si Bapak Abram. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini aja kita bisa melihat bahwa tindakan dia pergi ke Mesir itu bukan kehendak Allah. Sehingga kalau saudara lihat pada ayatnya yang ke-19 masih dalam pasal 12, saya masih bawa saudara untuk masuk dalam generasi berkat yang menunjukkan bahwa benar-benar itu adalah janji Tuhan yang dinyatakan bagi generasi yang dijanjikan. Tapi saya masih bawa saudara kepada latar belakangnya, masuk dalam hal-hal, beberapa hal dalam generasi awal. Nah, kita lihat pada ayatnya yang ke-19 pasal 12. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mesir ini oleh karena Mesir ini memiliki sungai Nil, sehingga tidak pernah mengalami masa kekeringan dan kelaparan waktu itu. Oleh sebab itu, ketika di bagian-bagian bumi yang lain mengalami masa sukar, masa kelaparan, tempat yang akan mereka tuju adalah Mesir. Karena Mesir ini, saudaraku, ada sungai Nil di sana. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman di situ terjadi sepertinya suatu jaminan, tidak ada kekurangan, tidak ada kekeringan di sana. Tidak ada kelaparan. Oleh sebab itu, saudaraku, kebanyakan orang akan lari ke Mesir untuk menyelesaikan masalah mereka pada saat kekeringan. Saudara, tetapi kita lihat dari Mesir, Abram ketika nyampe di sana dan buat masalah di sana, Firaun suruh pergi. Dan akhirnya Abram kembali ke Kanaan. Pergi kembali ke Kanaan. Dan dari Mesir, Abram ini kembali ke Kanaan dengan membawa banyak budak. Apa yang dia dapati di Mesir dibawa. Baik itu budak, banyak banget budaknya. Juga saudaraku segala harta bendanya. Salah satu budak yang dibawa dari sana itu yaitu Hagar. Nah, Hagar ini adalah budak yang didapat oleh Sarai dan Abram ketika mereka ada di Mesir. Dan mereka juga bawa salah satunya itu yang bernama Hagar. Dan yang ternyata kemudian hari membawa masalah yang serius. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Abram ini juga adalah satu generasi berkat. Janji berkat itu diterima oleh Abram sendiri dari Tuhan. Tetapi Abram ini ketika dia mengalami masalah, dia pergi ke Mesir tanpa bertanya Tuhan. Ya, dia pergi ke Mesir tanpa bertanya Tuhan. Nah, saudara, ini pasal 12 kita tinggalkan, kita beralih di pasal 25. Coba saudara lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-25. Ayat pasal 26 ya, maaf.
Kejadian pasal yang ke-26. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kembali kita melihat pada Kejadian pasal 26 ayat yang pertama ini kembali dikatakan bahwa kelaparan terjadi, kelaparan terjadi di Kanaan. Saudara, jangan lupa bahwa Kanaan itu adalah negeri yang Tuhan janjikan, ya. Tuhan janjikan buat keturunan Abram hidup berlimpah-limpah, akan diberkati menjadi bangsa yang besar, mereka akan diberkati dengan luar biasa, itu di tanah Kanaan. Tetapi Kanaan terjadi kelaparan lagi, saudara. Ini di generasi Ishak. Generasi berikutnya dari Abram. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita melihat Ishak menghadapi masalah kelaparan ini, masalah yang serupa yang dialami oleh ayahnya Abram sekitar 100 tahun sebelumnya. Jadi sekitar 100 tahun sebelumnya Abram ya mengalami hal yang sama yang dialami oleh anaknya kemudian. Ini yang dialami oleh Ishak. Saudara, berarti ayah dan anak ini menghadapi persoalan yang mirip. Ya, persoalan yang mirip, tetapi kita lihat di sini respon mereka berbeda dan hasil yang berbeda. Respon mereka berbeda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi si Abram langsung pergi pada saat mengalami masalah kelaparan, Abram langsung pergi ke Mesir dan mengambil satu keputusan yang salah di situ dan kembali lagi. Si Ishak, sebenarnya Ishak ini juga mengambil tindakan yang sama sebenarnya dengan ayahnya. Karena apa? Alkitab mencatat di sini bahwa Ishak ini pergi ke Gerar. Jadi sebenarnya Ishak ini juga sudah mulai mengambil keputusan yang sama ya dengan ayahnya. Tetapi hal ajaib terjadi dalam perjalanannya. Allah menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Dan Ishak mendengarnya. Saudara, secara logika enggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berkata, maka itu akan jadi dalam kehidupanmu. Amin. Jangan ragu. Si Ishak, dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah perjalanan dari Kanaan ke Mesir, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Saudara, pergi ke Mesir itu tidak selalu salah. Ya, tidak selalu salah. Karena kita ingat kisah tentang Tuhan Yesus untuk mencari jalan keluar ketika Herodes mau membunuh, disuruh pergi ke
Mesir, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Saat itu bukan Yusuf yang di kejadian ini saudara ya. Yusuf yang dipercayakan ya sebagai ayah dari Yesus saat itu, tetapi tidak secara biologis. Tetapi saudaraku, dari Roh Kudus, kita lihat di sini Yesus masih bayi mengalami masalah. Saat itu terancam nyawanya, terancam oleh Raja Herodes, dan malaikat menampakkan diri kepada Yusuf untuk pergi membawa bayi Yesus itu ke Mesir, bawa bayi Yesus dan Maria ke Mesir. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak selamanya pergi ke Mesir itu salah. Tetapi apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Ini yang penting bagi kita, di mana aja kita berada. Kalau Tuhan mau kita ada di situ, oke. Tapi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan pikiran kita, analisa kita, logika kita sendiri tanpa tanya Tuhan, dan itu bukan kehendak Tuhan, maka itu adalah kesalahan. Jadi yang penting adalah apakah langkah yang kita tempuh adalah langkah yang dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Ini yang penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat berikutnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41. Kita lihat bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-41, ini sebenarnya generasi keempat, ya. Kita lihat bersama pada ayatnya yang ke-54. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Abram, dia pernah gagal. Ya. Gagal apa? Mengerti kehendak Tuhan. Tetapi Abram tidak hidup di dalam kegagalan. Kalau gagal dalam hidup, itu bisa terjadi bagi siapa saja. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam kegagalan. Bisa tangkap saudara ya? Kita melakukan segala sesuatu, usaha, pekerjaan kita bisa. Kita mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan itu akan berubah dengan suatu keberhasilan ketika kita gagal awal, kita mencoba lagi. Tetapi kalau kita hidup di dalam kegagalan, maksudnya begini, oh ya saya gagal, ya udah gagal, nasib. Nah ini dia, ini yang namanya hidup di dalam kegagalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah saat ini kita akan melihat generasi berikutnya yaitu Yusuf. Yusuf ini berada di Mesir. Saudara tahu ceritanya, kronologinya bagaimana. Yusuf ini adalah sosok yang dikasihi oleh ayahnya Yakub. Karena dia dikasihi oleh Yakub, saudara-saudara lainnya ini iri sama dia. Udah gitu, si Yusuf ini berkata kepada saudara-saudaranya, aku bermimpi.
Kalau saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 37 di situ. Ya, Kejadian pasal 37 itu start kisah daripada Yusuf sampai selesai kejadian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia menceritakan mimpi itu, saudara-saudaranya tambah benci sama si Yusuf. Dan akhirnya mereka bersiasat, mereka mau membunuh Yusuf. Dan akhirnya saudara, singkat cerita, mereka merekayasa satu cerita. Mereka bilang Yusuf sudah diterkam binatang buas, ya. Padahal mereka masukin ke dalam sumur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, udah gitu setelah dimasukin dalam sumur, dijual, ya, sebagai budak Mesir. Dan yang beli siapa? Si bapak Potifar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Itu yang penting. Terserah, mungkin engkau sepertinya diombang-ambingkan, ditendang sana, tendang sini oleh pimpinanmu. Engkau direkayasa oleh lingkungan pekerjaanmu. Engkau sepertinya diobok-obok oleh keadaan dunia saat ini. Tetapi yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disertai Tuhan. Amin. Ketika kita disertai Tuhan, Alkitab mencatat apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Mengapa sampai Yusuf itu disertai Tuhan? Mengapa sampai Yusuf itu disertai Tuhan? Pasti ada latar belakangnya. Yusuf ini ketika dia berada di Mesir, di negeri asing, ketika dia dijual dan dia berada di Mesir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah sosok anak Tuhan yang dapat dipercaya. Dia punya sifat awal sebenarnya dia dikasihi oleh bapaknya. Berarti dia anak yang taat dengar-dengaran. Alkitab juga berkata bahwa Yusuf ini biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan kakak-kakaknya. Berarti dia biasa bekerja. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan itu invest untuk masa depan. Amin saudara. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu saat ini dengan segala kejujuran kita, melakukan segala sesuatu dengan ketulusan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan katakan bahwa apa saja yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Untuk Tuhan.
Dan ini yang didasari sesuatu yang sudah dibentuk sejak awal dalam hidup Yusuf. Dan itu semuanya mungkin luput dari pandangan kakak-kakaknya. Sehingga kakak-kakaknya merekayasa mau membunuh dia, iri dan lain sebagainya. Tapi semuanya dinilai oleh Tuhan. Amin. Apa yang engkau kerjakan saat ini? Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menganggap apa yang kita kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh aja. Kerjakan dengan ketulusanmu. Itu adalah invest ke depannya nanti. Karena Allah memperhitungkan semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi, Yusuf disertai Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Apa yang dia kerjakan sampai tempat di mana dia bekerja itu pun diberkati oleh Tuhan. Penting sekali bagi kita. Karyawan-karyawan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beribadah. Ya. Kita juga harus sungguh-sungguh beribadah. Orang-orang yang takut akan Tuhan berdampak kepada diri kita. Dan ini yang dilakukan Yusuf dan berdampak kepada Potifar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada Kejadian pasal yang ke-39, saudara bisa melihat pada ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Nah ini setelah dia menerima fitnahan. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini dia. Di rumah Potifar, di penjara. Kalau Tuhan beserta, segala yang kita kerjakan itu berhasil. Ini kunci utamanya. Ya. Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Dia akan menyertai kita. Tapi kita harus beres dengan Tuhan juga. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang seperti kebanyakan hakim yang jahat. Tidak saudara. Ketika engkau mau memulai memperbaiki hidupmu, engkau mulai bangkit. Dalam kehidupanmu engkau mengalami kegagalan, tetapi engkau bangkit lagi. Engkau menjalani hidupmu kembali. Tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan membuat segala yang engkau kerjakan itu berhasil. Amin. Saudara percaya, kita punya Allah yang luar biasa dengan kasih-Nya. Ya. Orang-orang di sekitar kita bisa menuduh kita ini dan itu, silahkan. Jangan terpengaruh. Karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Dia menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai engkau, kalau Tuhan menyertai kita semua, siapa yang menjadi lawan kita? Karena ketika mereka mau melawan kita, kan ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kan ada Tuhan bersama dengan kita. Dan Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan membiarkan anaknya dijelekai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kadangkala
Bapak yang baik itu juga mengajarkan anaknya untuk bisa belajar. Saudara, kadangkala kami harus mengajarkan anak kami, saudara. Kadangkala kami enggak tega, tapi kalau enggak diajarkan ya apa? Hanya mengajarkan sesuatu yang sederhana aja. Tapi namanya anak-anak kan kadangkala berkata bahwa kok enggak mau bantu sih orang tua, kok enggak mau bantu. Tapi siapa lagi kalau bukan orang tua yang ngajarin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan Bapa kita. Mungkin sepertinya kadangkala kita merasa bahwa aku kok mengalami masalah. Siapa yang bisa menolong aku? Sepertinya orang-orang di sekitarku sepertinya semuanya menghindar dari aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada mata Tuhan yang melihat kita, mengawasi kita. Jangan takut. Percaya bahwa kita ini adalah generasi berkat. Amin. Generasi berkat. Yusuf miliki hikmat Allah dalam menghadapi masalah. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu dan dikatakan Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Ini generasi berkat, generasi yang keempat. Kita lihat pada Kejadian pasalnya yang ke-41, kembali kita melihat. Iya, kita melihat pada pasal yang ke-41, pada ayatnya yang ke-47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Yusuf sekarang sudah dianugerahkan sebagai penguasa Mesir. Karena hikmat Allah yang dimiliki untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Sehingga waktu itu Firaun langsung mengangkat dia sebagai penguasa Mesir untuk memimpin, membuat strategi untuk menghadapi keadaan yang ke depan sesuai dengan mimpi Firaun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hikmat Allah yang Allah berikan kepada Yusuf. Dia membuat satu strategi. Strategi ilahi, strategi yang tidak didapat dalam universitas manapun. Karena Allah menganugerahkan dalam kehidupan Yusuf. Boleh kita belajar, kita menimba ilmu, sepertinya kita kuat dalam segala pemikiran-pemikiran kita. Tapi satu hal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu. Jadi kehidupan kita, takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat pengetahuan yang Allah curahkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak takut Tuhan, kita melakukan hal-hal yang salah itu dengan biasa-biasa saja, tidak merasa berdosa, tidak merasa bahwa itu sebuah kesalahan yang harus diperbaiki atau ada pertobatan di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita akan menerima hikmat dan pengetahuan itu? Nah, saudara, akhirnya generasi yang keempat ini, dia dianugerahkan oleh Tuhan bahwa generasi berkat itu dialami oleh Yusuf dengan luar biasa. Karena apa?
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-56, coba saudara lihat, pada 56 ayat pasal 41 ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi. Saudara perhatikan baik-baik. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saya dan saudara pun, kita adalah generasi berkat. Oleh sebab itu, jangan takut. Bukan berarti kita masa bodoh. Yang gak usah kerjalah, kan kita ini generasi berkat. Nanti kita diberkati, 0 nanti dapatnya. Iman tanpa perbuatan adalah 0, sia-sia. Oleh sebab itu, mari selagi ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Percaya, ketika kita memperbaiki manusia roh kita, Tuhan akan menganugerahkan berkat, menggelarkan kita, ya, generasi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang difirmankan, ya, apa yang difirmankan kepada Abram itu terjadi, bahwa engkau akan menjadi berkat dan memberkati banyak orang, dan ini dialami oleh Yusuf. Dan saya percaya kita pun Tuhan anugerahkan itu. Apapun hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah itu menjadi berkat. Amin. Bukan menjadi kutuk bagi banyak orang, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf menjadi berkat karena dia disertai Tuhan. Yusuf menjadi berkat karena ia memiliki hikmat Allah dalam menghadapi masalah. Yusuf menjadi berkat karena apa? Dia bertahan dalam kesukaran. Ya, Yusuf menjadi berkat karena dia bertahan dalam kesukaran. Terbukti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tentang Efraim dan Manasye. Di situ bagaimana si Yusuf ini dia memiliki anak. Saat dia berada di Mesir, dia memiliki anak, dinamakan anak pertama itu Manasye. Arti dari Manasye pada ayatnya yang ke-51, Kejadian 41, ini saya hanya kembali menjelaskan tentang bagaimana dia bertahan dalam kesukaran. Kok kesukaran? Dia mengakuinya lewat anaknya. Arti dari Manasye itu adalah Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ini Yusuf. Dia bertahan, bukan berarti saat dia berada di Mesir dia, aku lupa segala sesuatu. Aku diperlakukan, aku dijauhkan dari orang tuaku. Tidak. Tetapi saudaraku, dia berjuang dengan perasaannya. Ya, dia berjuang dan dia tetap bertahan saudara. Sehingga nama anaknya pertama dikatakan Manasye. Dan yang kedua dikatakan dikasih nama ya, diberikan nama Efraim. Nama Efraim ini artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sebenarnya Yusuf merasa kesukaran. Yusuf juga merasa suatu kesengsaraan meliputi dia di Mesir. Tetapi dia tetap bertahan dan dia maksimal melakukan segala sesuatu yang dipercayakan. Dan akhirnya Tuhan yang mempromosikan dia sebagai penguasa Mesir. Dan saya, saudara pun percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan promosikan kita ketika kita disertai Tuhan. Ketika kita selalu minta hikmat dari Allah. Dan ketika saudara kita tetap bertahan dalam kesukaran, tetap menjadi generasi berkat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ada satu kalimat yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya.
bahwa mungkin manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahkan itu semuanya menjadi sesuatu yang baik. Hari-hari yang engkau alami, hari-hari yang engkau jalani saat ini, mungkin engkau bertanya, bagaimana dengan kehidupanku? Bagaimana dengan masa depanku? Masalah yang aku alami sepertinya masalah yang begitu berat. Tidak ada yang mau menolong aku. Sepertinya aku sendiri harus bertarung, harus berjuang dalam hidup ini. Tapi satu hal saudaraku, jangan lupa, Tuhan menyertai engkau. Asalkan jangan engkau salah mengambil keputusan. Segala sesuatu yang akan engkau lakukan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam studimu, apapun itu, tanyakan Tuhan. Sebab ketika Tuhan berkehendak dan Dia menyertai kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Perbaiki manusia roh kita, perbaiki manusia batin kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau tahu apa yang dialami. Sedalam apa anak-anak-Mu jatuh Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah memandang hina setiap hati yang hancur untuk datang kepadamu dan mau bertobat. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, Engkau lihat setiap keberadaan umat-Mu dimanapun. Tuhan, selidiki setiap kehidupan kami. Buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan dan disertai oleh Engkau. Bekerjalah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur, karena kami menjadi generasi berkat. Dimanapun kami berada, kami akan terus maju Tuhan. Kami akan terus melangkah menjadi generasi berkat yang memberkati banyak orang dengan hidup kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
saudaraku. di dalam Terima kasih Tuhan. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Terima kasih Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi generasi berkat. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengerti. Sehingga apa yang kami lakukan itu tepat sesuai Tuhan mau. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Ajari kami Tuhan. Terima kasih. Mengampuni setiap kami Tuhan. Jika kami sudah salah mengambil keputusan, Tuhan, ampuni kami. Engkau malah sanggup mengubahnya menjadi berkat bagi kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan, hidup yang mengalami pertobatan, hidup yang dibaharui. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah Tuhan menabur apapun itu juga Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Engkau sendiri Tuhan yang memberikan perlindungan buat bangsa kami, buat kota kami. Biarlah hadirat mengalir di tengah-tengah bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang akan dimulai bulan Maret ini Tuhan. Kami mohon Engkau sendiri yang memberikan perlindungan, memproteksi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan untuk doa puasa 40 hari ini, kami
serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memampukan setiap anak-anak yang ambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjamuan kudus Tuhan bulan Maret ini Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua. Biarlah kami masuk dalam perjamuan kudus nanti Tuhan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Saudaraku, marilah angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.